Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas rukun iman yang keenam, yaitu al-iman bil qadar, beriman kepada takdir. Di mana iman kepada takdir, Ibu-ibu sekalian, mempunyai kedudukan yang agung sekali dan memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, manfaat atau faidah dari beriman kepada takdir. Kemudian setelah itu kita akan membahas yang kedua, rukun iman kepada takdir. Kemudian kita akan membahas yang ketiga, sikap yang benar terhadap takdir. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang kesalahan-kesalahan dalam masalah takdir. Yang pertama yaitu membahas manfaat beriman kepada takdir. Apa manfaatnya? Tentu manfaatnya sangat besar sekali. Manfaat yang pertama, ibu-ibu, beriman kepada takdir menambah keimanan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketentuannya tidak ada yang bisa menolak. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaannya bersifat mutlak. Maka Allah apabila mentakdirkan sesuatu dan menghendaki untuk terjadi, pasti terjadi. Tidak akan ada yang bisa menolak. Dan kalau Allah takdirkan sesuatu itu tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Walaupun seluruh manusia bersatu padu untuk menjadikannya terjadi, tetap tidak akan mungkin. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, ketika kita beriman kepada takdir, tampaklah kepada kita kekuasaan Allah yang bersifat mutlak. Dan kita rasakan sendiri. Kita terlahir dalam keadaan misalnya cacat. Siapa yang menjadikan kita terlahir dalam keadaan cacat? Padahal kita pengennya sih terlahir dalam keadaan bagus, sempurna. Ada lagi yang terlahir dalam keadaan dia berkulit hitam, yang satu berkulit merah, yang satu berkulit putih, yang satu yang lainnya. Siapa yang menentukan itu? Tentu Allah Azza wa Jalla. Yang satu mancung, yang satu pesek, yang satu cantik jelita, yang satu biasa-biasa aja. Yang satu lagi, ibu-ibu sekalian, dijadikan oleh Allah badannya Masya Allah kurus, kering, kerontang. Yang satu lagi badannya gemuk sekali.
Semua sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sendiri tidak bisa menolak. Kita terlahir dalam keadaan seorang laki-laki atau wanita, ya, sudah Allah tentukan semuanya. Itu menunjukkan ibu-ibu akan kuasa Allah yang tak terbatas, kekuasaan Allah yang mutlak, kehendaknya yang tak akan pernah ada yang bisa menolak. Iya. Manfaat yang kedua ibu-ibu beriman kepada takdir, yaitu menambah keimanan bahwa ilmu Allah itu sempurna. Menambah keimanan bahwa ilmu Allah itu apa? Sempurna. Kenapa demikian? Karena takdir tidak akan berubah selama-lamanya. Allah berfirman, "Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Tidak akan lagi berubah keputusan di sisiku, dan aku tidak akan pernah menzalimi hamba-hambaku. Kenapa Allah tidak akan lagi berubah keputusannya, Ibu? Para ulama mengatakan yang Allah catat dalam Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Karena kata mereka ini konsekuensi dari ilmu Allah. Karena Allah ilmunya sempurna. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi sampai masa depan. Dan Allah paling tahu tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Maka mengharuskan ketentuan Allah dan keputusannya pun tidak akan berubah-ubah. Sebab kalau misalnya ibu-ibu ya, kalau ada raja yang keputusannya berubah-ubah, artinya apa, Bu? Kalau raja keputusannya berubah-ubah artinya kurang ilmu. Karena kurang ilmu, makanya keputusannya berubah-ubah. Ya. Maka ilmu Allah sempurna. Karena ilmu Allah sempurna, maka keputusan Allah tidak akan bisa diubah-ubah. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini manfaat yang kedua ibu. Ya. Semakin menambah keimanan bahwa ilmu Allah itu sempurna sekali. Manfaat yang ketiga ibu-ibu sekalian dari beriman kepada takdir. Apa itu ibu-ibu sekalian? Yaitu menjadikan kita semakin menjadi hamba yang tegar dan ya berani di atas kebenaran. Kenapa demikian? Karena orang yang yakin bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan, itu akan menimbulkan apa ibu-ibu sekalian? Syaja'ah, keberanian. Contoh misalnya, kalau ibu-ibu naik pesawat, terkadang suka ada ketakutan, aduh takut jatuh. Tapi ketika kita yakin, semua sudah Allah takdirkan. Kalau takdirkan jatuh ya jatuh, kalau Allah takdirkan tidak jatuh, tidak mungkin jatuh. Kalau Allah takdirkan selamat, dia akan hidup. Karena ajal semua sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pada waktu itu dia tawakal kepada Allah, dia berani, dia kuat, Masya Allah. Kenapa? Nah ini Bu, karena beriman kepada takdir. Iya. Makanya orang yang kurang imannya kepada takdir sebab ketakutan. Mau usaha takut bangkrut. Ya, mau bepergian takut kecelakaan, mau ngapa-ngapain ketakutan aja. Makanya kalau ada orang punya penyakit, ya terlalu besar kekhawatirannya tuh Bu, khawatir sana, khawatir sini, itu
Karena iman dia kepada takdir itu kurang. Sebab kalau iman dia kepada takdir itu sempurna, itu akan menimbulkan ketenangan, keberanian, ketegaran, kekuatan. Iya. Makanya Allah mencela orang-orang yang pengecut, ya, orang-orang munafik yang takut pergi ke medan perang. Maka Allah mengatakan, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakanlah, ya, kalaupun kalian berada di rumah-rumah kalian, pastilah akan keluar orang-orang yang telah Allah tentukan untuk mati di tempat-tempat mereka. Artinya kalau sudah ditentukan matinya di medan perangnya pasti mati. Kalau tidak ditentukan mati di medan perang, tidak akan mati. Berapa banyak para sahabat yang ikut perang, tapi mereka matinya di atas kasur, seperti Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid meninggalnya di atas kasur, Bu, bukan di medan perang. Padahal beliau sudah mengikuti ribuan peperangan. Ratusan peperangan sudah beliau ikuti. Tapi meninggalnya di atas kasur. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini manfaat yang ketiga ibu-ibu dari beriman kepada takdir. Apa itu? Menimbulkan ketegaran, syaja'ah, keberanian untuk senantiasa berpegang di atas kebenaran. Menimbulkan ketentraman, ketenangan, kekuatan. Iya. Kenapa? Karena dia beriman kepada takdir. Faedah yang keempat, manfaat yang keempat dari beriman kepada takdir apa ibu-ibu sekalian? Itu menimbulkan kekuatan untuk mencari takdir yang baik. Menimbulkan kekuatan untuk mencari takdir yang baik. Dia beriman kepada takdir, iya. Karena Allah sudah mentakdirkan, maka dia akan berusaha mencari takdir yang Allah telah tentukan itu dengan, ya, yaitu takdir yang baik untuk dirinya. Justru beriman kepada takdir itu bukan menjadikan seseorang menyerah kepada takdir. Kenapa? Karena pertama, kita tidak tahu apa yang akan kita takdirkan di masa depan. Yang kedua, Allah memberikan kepada manusia kemampuan dan kehendak. Namun kemampuan dan kehendak manusia memang semua di bawah kehendak dan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan kepada para sahabat ibu-ibu, ya, bahwa setiap kalian telah ditentukan oleh Allah di surga atau di neraka. Apa kata para sahabat? Fafimal amal ya Rasulullah. Kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah kalau semua sudah ditakdirkan, sudah tentukan? Apa kata Rasulullah SAW ibu? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap kalian akan dimudahkan untuk apa dia beramal, untuk apa ia diciptakan. Lihat Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, buat apa kalau begitu kita beramal ya Rasulullah, kalau kita sudah tentukan surga dan nerakanya? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, justru kalian beramal. Subhanallah ibu-ibu sekalian, ini memberikan kepada kita faedah agung dan besar, Bu, bahwa kita ketika beriman kepada takdir justru mengharuskan kita semangat dalam beramal, mengharuskan kita untuk sungguh-sungguh mencari takdir yang baik. Makanya takdir itu, Bu, bukan untuk dipikirin. Mikirin takdir capek, Bu. Itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Kita itu hanya diperintahkan untuk mencari takdir yang baik. Ibu-ibu sekalian,
Kalau ibu-ibu lapar, kira-kira ibu menyerah takdir nggak bu? Kalau Allah takdirkan kenyang, ya kenyang sendiri. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau ibu lapar, apa ibu lakukan? Cari makan. Kalau kita pengen dapat duit, apa yang kita lakukan? Cari duit, usaha. Bukan malah tidur aja sambil ngayal. Andai dapat duit, andai dapat duit. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi, beriman kepada takdir itu berkonsekuensi kepada apa tadi, Pak? Semangat dan kesungguhan kita untuk beramal, mencari takdir yang baik untuk diri kita. Makanya berkatan sebagian orang yang mengatakan katanya beriman kepada takdir itu membuat kita melempem. Kata siapa itu berarti salah tuh. Salah cara beriman kepada takdirnya. Iya. Kalau cara berimannya kepada takdir benar, justru dia akan sungguh-sungguh, ibu-ibu. Justru dia akan bekerja, beramal, berbuat. Nah, ibu-ibu sekalian, manfaat yang keberapa sekarang? Yang kelima, dari beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir, ibu, menimbulkan tawakal. Apa sih tawakal, ibu? Tawakal itu apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, i'timadul qalbi ala Allah. Itu hati kita bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, as-sa'yu fi tahsilil asbab. Yaitu berusaha untuk mencari sebab-sebabnya. Sebatas bersandar tapi tidak berusaha, bukan tawakal. Berusaha tapi tidak bersandar hati kita kepada Allah, syirik. Disebut tawakal kalau hati kita betul-betul bersandar kepada Allah sambil berusaha. Nah, ketika kita beriman kepada takdir bahwa Allah kuasa untuk menentukan segala sesuatu, semua sudah Allah takdirkan, menjadikan kita menyerahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha kuasa. Bagi Allah sangat mudah sekali untuk melindungi kita. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ibu-ibu, semakin sempurna keimanan dia kepada takdir, semakin sempurna tawakalnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin rusak imannya kepada takdir, semakin rusak pula dia tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat butuh tawakal loh, Bu. Ibu pergi dari rumah aja ke sini harus tawakal, Bu. Kita nggak tahu di jalan akan terjadi apa, kita nggak tahu kan? Tapi kita tawakal kepada Allah. Saya beriman kepada takdir. Allah maha kuasa untuk melindungi saya. Kita pun berangkat dari rumah dengan mengucapkan apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Iya. Masya Allah. Ketika kita menuntut ilmu, butuh tawakal. Supaya apa? Supaya Allah takdirkan kepada kita kebaikan. Di mana kita bisa menghasilkan ilmu yang banyak, ibu-ibu. Kalau kita menuntut ilmu, tidak tawakal kepada Allah, hanya mengandalkan kecerdasan otak. Berapa banyak orang-orang seperti ini malah dihalangi oleh Allah. Nggak dapat dia. Ibu-ibu sekalian, iya. Nah di sini ibu-ibu sekalian, jadi penting sekali kita untuk beriman kepada takdir. Ini manfaatnya yang tadi keberapa? Saya lupa, kelima ya. Sekarang manfaat yang keenam dari beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir, ibu-ibu sekalian, membuat kita tidak mudah berputus asa.
Orang yang beriman kepada takdir tak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin semua yang Allah takdirkan ada hikmah-hikmah yang agung di belakangnya. Semua yang Allah takdirkan itu adalah karena ada sesuatu yang Allah inginkan. Berapa banyak ibu-ibu orang-orang yang dihalangi oleh Allah dari sesuatu karena Allah ingin memberi. Allah takdirkan dia tidak dapat sesuatu karena Allah ingin memberi yang lebih dari itu. Iya. Ibu-ibu pernah lihat nggak, Bu? Anak kecil yang pas baca surat Al-Jumu'ah nangis. Itu di YouTube dulu pernah viral tuh kemarin tuh. Iya. Ketika dia perlombaan hafalan Quran, terus dia baca surat Al-Jumu'ah, kemudian dia membaca ayat ini, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya kalian akan mendapatkan kematian itu. Si anak itu nangis. Nangis si anak itu. Itu viral sampai Saudi loh, Bu. Viral sampai Raja Salman melihat. Dan itu anaknya ikhwan kita di Karawang. Ketika ditanya, "Nak, kamu kenapa nangis?" Karena paham. Enggak, waktu itu saya lupa ayatnya. Jadi saya nangis katanya. Ya, Allah jadikan lupa. Dia nangis. Rupanya sampailah terdengarlah ke Raja Salman. Apa yang terjadi, Bu? Bapaknya, ibunya, keluarganya semua dihajikan. Masya Allah. Iya. Kemarin waktu saya ngisi di Karawang ketemu sama bapaknya. Dia cerita. Lihat, Allah jadikan si anak ini lupa karena Allah ingin memberi yang lebih. Iya. Makanya disinilah kita penting, ibu-ibu sekalian. Terkadang Allah menghalangi kita dari satu rezeki karena Allah ingin memberikan yang lebih baik. Sehingga saat itu kita selalu husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, manfaat yang keberapa? Ketujuh. Beriman kepada takdir itu, ibu, menimbulkan kesabaran dan keridhaan. Sabar dan ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena dia yakin, saya yakin kok, yang Allah tentukan kepada saya, insya Allah ini yang terbaik buat saya. Dikasih rezeki seret, sabar. Saya dikasih rezeki seret, insya Allah ada kebaikan yang Allah inginkan, yang Allah berikan kepada saya. Dikasih sakit, senyum, sabar. Nggak berkeluh kesah dia. Kenapa? Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya, ya, dengan sakit ini. Biarlah saya sakit agar Allah ampuni dosa saya, agar Allah angkat derajat saya yang tinggi. Sabar dia menghadapi itu. Ketika anaknya meninggal, dia ucapkan apa, Bu? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun tersenyum sabar. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi hijab saya dari api neraka. Iya. Rasulullah SAW sabda, Bu, "Idza qabadallahu walada 'abdi." Apabila Allah mencabut nyawa anak hambanya, qala Allahu li malaikatihi, Allah akan berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya,
Qabattum walada abdi, qabattum thamrata fuadi. Kamu sudah mencabut nyawa anak hambaku, kamu mencabut nyawa buah hatinya. Kata malaikat, apa bu? Betul ya Allah. Allah berfirman, famadza qala abdi? Apa yang diucapkan oleh hambaku saat anaknya meninggal dunia? Apa kata malaikat ini bu? Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku itu sebuah rumah di surga dan namai rumah itu dengan rumah pujian. Allahu Akbar. Ketika anak kesayangannya meninggal dunia, ternyata dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah sediakan sebuah rumah di surga, ibu. Rumah itu bernama rumah pujian. Allahu Akbar. Siapapun yang mendengar tentang kabar gembira ini, sabar dia. Ketentuan Allah ini pasti indah. Ya, Allah cabut nyawa anak saya ini pasti indah buat saya. Saya sabar aja, saya ridho dengan ketentuan Allah. Mungkin kalau dia nanti besar, belum tentu dia bakti sama saya. Belum tentu dia jadi anak saleh. Mungkin Allah wafatkan karena ada keinginan, ada sesuatu yang Allah inginkan yang terbaik buat saya. Saya ridho ya Allah dengan ketentuan yang Engkau berikan. Masya Allah. Coba kalau ibu selalu ridho bu dengan ketentuan yang Allah seperti itu, ibu pasti akan tentram hati ibu, tenang aja bu. Iya, tenang hati kita, hidup kita akan selalu bahagia. Kenapa? Karena kita ridho dengan takdir. Kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu ya, untuk ridho dengan ketentuan Allah ini nggak mudah, sulit ibu. Rasulullah aja minta kepada Allah bu. Rasulullah aja berdoa, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keridhaan setelah ketentuan yang telah Engkau tentukan ya Allah. Rasulullah aja minta, apalagi kita bu. Nah, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi ini manfaat yang ketujuh. Keberapa tuh? Ketujuh ya. Sekarang manfaat yang ke-8, ibu-ibu sekalian. Beriman kepada takdir, ibu, menimbulkan husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Sebagaimana dalam ayat yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Allah berfirman, "Ma yubaddalul qawlu ladai wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Tidak akan pernah lagi berubah keputusan di sisiku. Dan aku tidak akan pernah menzalimi hamba-hambaku. Allah tegas mengatakan dalam ayat ini bu, bahwa keputusan Allah tak akan pernah lagi berubah. Dan Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi siapapun dari hambanya. Ayat ini menimbulkan husnudzon kepada Allah bu. Bahwa keputusan Allah itu pasti adil. Adil, tidak zalim, tidak mungkin zalim. Makanya ibu-ibu, ketika Allah berikan kepada kita takdir yang gak enak ya, kayak sakit, rezeki seret, yakin Allah itu gak mungkin zalim sama kita bu. Tapi yang zalim itu kita. Ya. Yakin
Allah itu maha adil dengan keputusan. Semua Allah putuskan dengan keadilan. Sehingga pada waktu itu, Bu, kita selalu husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibu dikasih sakit, husnudzon. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku sakit. Aku yakin Engkau menginginkan kebaikan pada diriku dengan sakit ini, ya Allah. Dan memang benar, gara-gara kita sakit, kita terhindar daripada berbagai macam, Bu, maksiat. Dengan sakit Allah hindarkan dari berbagai macam fitnah. Dengan sakit Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dengan sakit Allah angkat derajat kita. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Jadi kita jadi husnudzon tuh, Masya Allah, sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat ada orang kok terlahir dalam keadaan cacat, ya, dia terlahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, langsung kita husnudzon. Ciptaan Allah semua baik. Gak mungkin ciptaan Allah itu gak baik. Iya. Allah pasti adil, tidak mungkin Allah zalim. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya, pasti. Ibu-ibu sekalian, ya, pernah disebutkan dalam hadis, Bu, ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia sedang berjalan dalam keadaan memakai kain sampai terseret ke bawah, sampai ke tanah. Melihat itu Rasulullah SAW mengejar dia, Bu. Dikejarnya sampai Rasulullah tersengal-sengal nafasnya. Lalu Rasulullah berkata, "Ittaqillah, irfa saubak." Bertakwalah kamu kepada Allah. Angkat kainmu itu. Ya, angkat kainmu. Jangan sampai melebihi mata kaki. Apa kata sahabat ini, Bu? Rupanya sahabat ini beralasan, "Ya Rasulullah, inna rukbatayya tastok." Hai Rasulullah, dua dengkulku ini kalau jalan nempel, beradu. Namanya X, ya. Orang kalau jalan dengkulnya beradu itu namanya apa? X. Rupanya, Bu, orang ini merasa malu, kelihatan aibnya. Makanya dia pakai baju yang panjang sampai ke tanah, biar nggak kelihatan aibnya. Apa jawab Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, "Kullu khalqillahi hasan, irfa saubak." Semua ciptaan Allah bagus, angkat kainmu. Yang saya inginkan ucapan Rasulullah ini, Bu. Semua ciptaan Allah apa? Bagus. Padahal dia kalau jalan X. Sehingga dari sini kita ambil faidah, Ibu. Jadi kalau kita melihat ada orang terlahir dalam keadaan cacat, yakin semua ciptaan Allah itu apa? Bagus. Walaupun menurut pandangan kita apa? Cacat, kurang. Tapi Allah maha berilmu. Allah maha tahu kenapa dia harus terlahir dalam keadaan cacat. Hanya Allah yang maha tahu. Iya. Nah ini, Bu, menimbulkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir, Bu. Dia suka suudzon sama Allah, Bu. Berburuk sangka kepada Allah. Menuduh Allah itu tidak adil. Iya. Menuduh Allah itu zalim kepada hambanya. Akibat apa, Ibu? Karena pertama dia tidak beriman kepada takdir. Dia tidak beriman akan kesempurnaan ilmu Allah. Dia tidak beriman bahwa Allah keputusannya semua adil. Iya. Dan dia tidak beriman kalau ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
Ilmu Allah sempurna. Nah, ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu, faedah atau manfaat yang ke-8. 9. Dari beriman kepada takdir. Apa itu? Yaitu menimbulkan syukur. Menimbulkan apa? Syukur di hati. Ketika ibu dikasih oleh Allah nikmat, itu kan takdir yang baik, ya nggak, Bu? Iya. Alhamdulillah, Ustadz, usaha saya lagi lancar. Sekarang omset saya per bulan 1 miliar, Ustadz. Alhamdulillah. Itu namanya takdir yang baik. Tapi ingat loh, Mas, Allah sudah memberikan kepada kamu takdir yang baik. Kewajiban kamu apa dong? Syukuri nikmat itu. Jangan kufur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Iya. Sehingga orang yang beriman kepada takdir itu menimbulkan syukur, Bu. Dia ingin mensyukuri takdir yang telah Allah berikan kepada dirinya. Alhamdulillah. Allah takdirkan ibu ternyata dapat hidayah. Takdir yang baik bukan, Bu? Masya Allah, ini lebih baik daripada harta dan dunia dan seisinya, Bu. Hidayah itu mahal. Allah takdirkan saya, alhamdulillah, Ustadz, bisa ngaji, duduk di majelis taklim, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian, beriman kepada takdir menimbulkan syukur. Tapi kalau ada orang yang beriman kepada takdir malah menimbulkan kufur, berarti salah dia cara beriman kepada takdirnya itu. Nah, ibu-ibu sekalian, manfaat yang ke-10, ibu-ibu, dari beriman kepada takdir, yaitu menjadikan kita banyak berdoa dan minta kepada Allah. Banyak minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya takdir yang baik, ya Allah. Setiap kita mau melakukan aktivitas usaha, segera sholat istikharah. Coba doa istikharah istrinya apa? Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa urusanku ini baik untuk agamaku, untuk hidupku dan untuk akhiratku nanti, ya Allah, faqdurhu li wa yassirhu li. Ya, tolong takdirkan ia untukku dan mudahkan jalannya untukku. Tsumma barik li fi. Kemudian berkahilah ya untukku, ya Allah. Minta. Orang yang semakin beriman kepada takdir justru semakin banyak doanya sama Allah, Bu. Minta sama Allah, minta kebaikan, takdir yang baik berupa hidayah, keimanan, ketakwaan, rezeki yang baik di dunia dan akhirat. Iya. Nah ini Ibu sekalian, dan banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Maaf, kajian saya sampai jam berapa ya? Sampai jam? Tanya jawab jam 7. Jam 10. Ya, berarti tanya jawab 1 jam. Baik. Hah? 10.30. Ya, ana sih ngikut panitia aja. Sesuai yang disebutkan oleh panitia.
rukun iman kepada takdir. Ada 4 rukun yang harus dipenuhi, ya, dalam beriman kepada takdir, ibu-ibu sekalian. Ada 4 poin yang harus diimani dalam beriman kepada takdir. Apa itu? Yang pertama, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat segala sesuatu sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Beriman bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu sampai hari kiamat sebelum menciptakan langit dan bumi berapa, Bu? 50.000 tahun. Dalilnya mana? Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, ya, yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Inna Allah kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Qala wa arshuhu 'alal ma'. Allah telah mencatat, menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Allahu Akbar. Sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun Allah sudah mencatat takdir seluruh apa? Makhluk. Ya. Sebutkan dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah bersabda, Bu, Innal awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Faqala uktub. Lalu Allah berfirman kepada pena, Bu, tulislah, catat. Apa kata pena, Bu? Madza aktub ya Rabb? Apa yang harus aku catat, ya Allah? Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai. Catat takdir segala sesuatu. Fajara, maka mencatatlah pena itu semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, ibu-ibu sekalian. Iya. Jadi ini rukun yang pertama, ibu-ibu sekalian. Rukun yang kedua, yaitu wajib beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, di mana ilmu Allah sempurna, mencakup semua, dan tidak ada satupun makhluk yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya surat At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Agar kamu yakin, agar kamu tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Tuh lihat, ibu-ibu sekalian. Iya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu,
yang paling tahu tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang paling tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Iya. Jadi ilmu Allah itu sangat luas sekali, Ibu. Kemudian rukun yang ketiga, yaitu al-khalq, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Ini banyak nyamuk ya, pada gatal. Maklum Bu, saya manis jadi nyamuknya ini. Baik Ibu, kita lanjutin. Apa rukun yang ketiga Bu? Al-khalq, penciptaan. Artinya Allah telah menciptakan segala sesuatu, bahkan Allah menciptakan perbuatan manusia. Mana dalilnya? Banyak sekali. Di antaranya surat As-Saffat ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan itu. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Iya. Rukun yang terakhir Ibu, yang keempat, dari beriman kepada takdir, yaitu masyiah, kehendak Allah. Artinya bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi tidak mungkin apa? Terjadi. Iya. Mana dalilnya? Banyak Ibu dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, ya, walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda, dalam surat Al-An'am ayat 35. Kalaulah Allah kehendaki, Allah akan kumpulkan mereka semua di atas hidayah. Iya. Allah juga berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau Allah kami kehendaki, kami akan berikan setiap jiwa itu hidayah. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Namun ibu-ibu jangan ngobrol. Ibu-ibu akan tetapi kehendak Allah itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Kehendak Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama, masyiah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah yang bersifat kauniyah qadariyah, murni kehendak untuk mentakdirkan sesuatu, tidak berhubungan dengan cinta dan ridho Allah. Masyiah kauniyah qadariyah ini kehendak Allah yang murni, ya, untuk mentakdirkan sesuatu tanpa berhubungan dengan cinta dan ridho. Contohnya apa? Allah takdirkan menciptakan langit dan bumi. Allah takdirkan adanya orang yang
cacat, ada yang sempurna, ada yang kaya, ada yang miskin, ya? Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ya. Itu semua masyiah kauniyah apa? Qadariyah. Ada yang suaranya merdu, ada yang suaranya sember. Nah, ibu-ibu sekalian, ini namanya kehendak Allah yang bersifat kauniyah apa? Qadariyah. Adanya maksiat termasuk kehendak Allah yang ini, Bu. Kauniyah, qadariyah. Adanya iblis, adanya babi, ya. Adanya segala sesuatu yang bermudarat, mengandung racun, binatang berbisa. Semua ini masuk dalam kehendak Allah yang bersifat kauni qadari. Yang kedua, ibu-ibu, disebut dengan masyiah diniyah syar'iyah. Kehendak Allah yang bersifat agama dan syariat. Yaitu kehendak Allah yang berhubungan dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Yang berhubungan dengan apa yang Allah cintai dan apa? Ridhai. Contohnya apa? Allah menghendaki adanya ketaatan. Allah mencintai ketaatan, ya. Adanya sholat, zakat, puasa, berbagai macam syariat yang Allah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Semua itu Allah cintai. Allah menghendaki agar hambanya meninggalkan maksiat, Bu. Itu masuknya dalam apa? Masyiah diniyah syar'iyah. Namun ibu-ibu sekalian, ada poin yang harus kita pahami tentang dua macam masyiah ini, Bu. Apa poinnya? Poin yang pertama, bahwa kehendak Allah yang bersifat kauni qadari itu pasti terjadi. Pasti apa? Terjadi. Allah menghendaki adanya para nabi, para rasul, adanya kitab-kitab suci, itu semua juga masuk dalam masyiah kauni qadari. Pasti terjadi. Sedangkan masyiah syar'iyah diniyah belum tentu terjadi. Contoh, Allah menghendaki agar manusia menaatinya, tapi ternyata ada manusia yang tidak taat. Ada hambanya yang berbuat maksiat. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya, masyiah Allah yang bersifat syariah diniyah seperti ini terkadang tidak terjadi. Seperti tadi sudah kita sebutkan, Allah menghendaki agar manusia meninggalkan kemaksiatan, tapi ternyata ada yang maksiat. Makanya orang yang berbuat maksiat itu, Bu, masuk dalam kehendak Allah yang bersifat kauniyah qadariyah. Iya. Nah, ini ibu sekalian. Poin yang kedua, dua kehendak ini tidak saling bertabrakan. Dua kehendak ini tidak saling apa? Bertabrakan. Allah menghendaki adanya maksiat, tapi Allah pun berkehendak agar manusia meninggalkan maksiat. Allah menghendaki adanya perpecahan, tapi Allah tidak suka kepada perpecahan.
Dan Allah menyuruh manusia jangan berpecah belah. Iya. Nah, ini Ibu sekalian. Jadi dua kehendak ini tidak saling bertabrakan satu sama lainnya, Ibu sekalian. Iya. Nah, inilah Ibu-ibu ya, secara ringkas rukun beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir itu ada 4 rukun. Yang pertama apa tadi, Bu? Bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu. Yang kedua apa? Bahwa ilmu Allah sempurna meliputi segala sesuatu. Yang ketiga apa? Bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Yang terakhir, bahwa semua yang Allah kehendaki yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki terjadi tidak mungkin apa? Terjadi. Namun tadi sudah kita sebutkan bahwa kehendak Allah ada 2, ada kauniyah, qadariyah, dan ada masyiah, syar'iyah, diniyah. Iya. Baik Ibu-ibu sekalian. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, Ibu. Sikap yang benar terhadap takdir. Bagaimana sikap yang benar terhadap takdir? Sikap yang benar terhadap takdir, Ibu, yang pertama, wujubul imani bih wat taslim. Wajib beriman kepada takdir dan berserah diri kepada Allah. Wajib mengimani bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah, wajib. Iya. Karena sudah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya banyak dari Al-Quran dan hadis, dan ini menjadi ijma' para ulama. Sikap yang kedua, Ibu-ibu sekalian, yang harus kita lakukan, apa itu? Yaitu wajib kita, Ibu-ibu sekalian, yakin bahwa semua takdir dan ketentuan Allah pasti adil. Pasti adil. Tidak mungkin Allah tidak adil. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kenapa si fulan diadab oleh Allah dalam api neraka? Api neraka itu sebetulnya keadilan Allah, Bu. Api neraka itu adalah bentuk dari keadilan apa? Allah. Si fulan dibakar dalam api neraka pasti karena ada apa, Bu? Sebabnya pasti itu. Kenapa diadab sama Allah dalam neraka? Enggak mungkin ya. Ada orang tanpa ada apa-apa, tanpa ada sebab tiba-tiba diadab dalam neraka, enggak mungkin tuh, Bu. Ya, karena itu tidak sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sikap yang ketiga, Ibu-ibu, yang harus kita lakukan, yaitu ridho dengan ketentuan Allah dan taslim. Karena kita sudah yakini tadi, Ibu-ibu, bahwa ketentuan Allah itu pasti adil ya. Ketentuan Allah itu pasti adil, tidak mungkin zalim. Berarti mengharuskan kita apa, Bu? Ridho. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sikap yang selanjutnya, Ibu, yang ketiga, yang keempat, terhadap takdir.
Yaitu ibu-ibu sekalian, jangan terlalu dalam memikirkan takdir. Jangan terlalu dalam memikirkan apa? Takdir. Kenapa demikian, Bu? Karena takdir itu rahasia Allah. Dan manusia tidak diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja, kata Allah. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada kita sedikit sekali dibandingkan ilmu Allah yang sangat luas, super luas. Maka kewajiban kita dari itulah ibu-ibu, ya, dalam beriman kepada takdir, karena Allah itu berilmunya sangat luas dan ilmu kita sangat sedikit. Yaitu jangan kita tenggelam dalam memikirkan apa? Takdir. Dan kita berusaha untuk ridho dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menuduh akal kita. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, sikap kita terhadap takdir ibu-ibu sekalian yaitu berusaha dan jangan menyerah kepada takdir. Berusaha dan jangan menyerah kepada apa? Takdir. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya, Bu. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setiap kalian sudah ditentukan oleh Allah di surga dan di neraka. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, fafimal amal. Kalau begitu buat apa kita beramal, ya Rasulullah? Ya. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu. Beramallah kalian. Beramallah kalian. Artinya itu menunjukkan, Bu, sikap yang benar dalam masalah takdir adalah justru kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal. Jangan menyerah, jangan. Memang betul rezeki sudah ditentukan oleh Allah, sahih. Tapi apakah menyebabkan kita tidak mau cari rezeki hanya karena semua sudah tentukan? Tidak. Kita harus ambil dulu sebab-sebabnya, cari sebabnya. Kalau ibu-ibu baca dalam surat Maryam, Bu, ya. Ketika Maryam mau melahirkan dalam keadaan lemah seperti itu, nggak ada siapa-siapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada Maryam, ingin mentakdirkan kepada Maryam kebaikan. Tapi Allah menyuruh Maryam usaha dulu. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya. Goyangkanlah kepadamu pohon kurma itu. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan kepada kamu buah-buahan yang ranum, yang rutab. Bayangkan, Bu, Maryam dalam keadaan mau melahirkan seperti itu disuruh menggoyangkan apa? Pohon kurma. Ibu pernah nggak goyangin pohon kurma? Pohon kurma itu kuat banget, Ibu. Ibu goyangin nggak bakalan goyang. Tapi tetap Allah menyuruh Maryam untuk usaha apa? Usaha terlebih dahulu. Maka dari itulah, ya, orang yang beriman kepada takdir sebagaimana sudah kita sebutkan juga tadi. Dan ini sifat apa, sikap yang benar dalam beriman kepada takdir, yaitu kita berusaha dengan sungguh-sungguh, mencari rezeki sungguh-sungguh, mencari ilmu sungguh-sungguh, apalagi mencari surga Allah Azza wa Jalla sungguh-sungguh kita. Iya, memang kita takut sih
saya takut Ustadz kalau Allah takdirkan saya masuk neraka. Kalau kamu takut dia ditakdirkan ke neraka, gimana dong caranya? Caranya ya udah beramal saleh. Bukan kita malah malas-malasan. Ya. Nah ini Ibu sekalian. Kemudian sikap yang keberapa? Yang keenam, yang benar dalam masalah takdir ini Ibu sekalian, yaitu tidak beralasan kepada takdir dalam perkara maksiat. Tidak beralasan kepada takdir dalam perkara apa? Maksiat yang kita lakukan, Ibu. Kalau misalnya ibu-ibu berzina, kemudian ibu berkata, ya udah takdir gimana lagi. Kita katakan tidak boleh, Bu. Loh kan memang bukannya semua sudah takdir Allah. Memang betul. Tapi ibu berzina itu kan dengan kehendak ibu, keinginan ibu, dan Allah melarang ibu untuk berzina. Kenapa ibu berzina? Lalu kemudian ibu menyalahkan takdir dan mengatakan udah takdir. Loh, yang salah siapa sih? Itu yang salah. Seenaknya aja dia berzina kemudian nyalahin takdir Allah, kan aneh. Ibu-ibu sekalian ya, makanya ibu-ibu ya, jangan pernah beralasan dengan maksiat dalam perkara apa? Jangan pernah beralasan dengan takdir dalam perkara apa? Maksiat. Tidak boleh, ibu-ibu sekalian. Kemudian sikap yang selanjutnya ibu-ibu yang ketujuh, sikap yang benar dalam hal ini yaitu ibu-ibu sekalian meyakini bahwa takdir yang ada dalam Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Meyakini bahwa takdir yang ada dalam Lauhul Mahfuz itu tidak akan apa? Berubah. Nah sekarang ada yang bertanya, mungkinkah kita bisa menolak takdir? Jawab tidak mungkin. Loh, kok nggak bisa? Nggak mungkin gimana? Lalu bagaimana dengan hadis? Wala yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Itu maksudnya, Bu. Menolak takdir dengan takdir. Menolak takdir dengan apa? Takdir. Seperti yang sudah saya contohkan kepada ibu tadi, Bu. Kalau ibu lapar, ibu tolak dengan cara apa? Makan. Kalau ibu ngantuk, ibu tolak ngantuknya dengan cara apa? Tidur. Jadi doa pun sama seperti itu, min jumlatil asbab. Ya. Itu termasuk sebab, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian, sikap yang benar seperti itu, Bu. Kemudian yang ke-8, sikap yang ke-8 yang harus kita lakukan, ibu-ibu sekalian, yaitu ibu-ibu sekalian, jangan tergesa-gesa untuk meraih takdir
dengan cara-cara yang tidak benar. Maksudnya gimana sih Ustadz? Maksudnya begini Bu, kita terkadang ketika buka usaha ya Bu ya, cari rezeki. Terus ketika kita cari rezeki itu Bu, ya kita udah tawakal, kita udah serahkan semuanya sama Allah udah. Tapi kok rezeki saya seret terus gimana ya Ustadz? Ya, dagangan saya sepi. Padahal saya sudah berusaha segala berbagai macam usaha, tapi qadarullah usaha saya kok sepi terus. Sudah saya iklankan di mana-mana masih sepi juga. Sebagian orang Bu, ada yang sempit pikirannya. Gimana ya caranya biar usaha saya laris ini? Datang ke dukun. Datang kemana Bu? Ke dukun. Nyari apa? Penglaris. Biar apa? Biar dagangannya laris, ibu-ibu sekalian. Ini namanya tergesa-gesa Bu. Ingin menjemput rezeki tapi dengan cara yang apa? Yang tidak baik, tidak benar. Dengan cara yang haram. Ini tidak benar. Yang satu lagi misalnya ibu-ibu mencari rezeki, pengen biar dapat rezeki yang cepat, tapi dengan cara mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Iya. Ini semua tidak dibenarkan ibu-ibu sekalian. Allah Ta'ala berfirman, Rasul bersabda ya dalam hadis, kata Rasulullah SAW, wa ajmilu fit talab, bersikap indahlah dalam mencari rezeki. Ya, maksudnya cari rezeki yang halal, cari rezeki yang tidak haram, rezeki yang sesuai dengan syariat. Itu yang lebih baik, sedikit tapi sesuai syariat. Itu ibu insya Allah barokah. Dibandingkan banyak tapi tidak sesuai apa? Syariat. Itu enggak barokah sama sekali, enggak barokah. Iya. Kemudian sikap selanjutnya yang ke-9 ibu-ibu sekalian dalam menyikapi takdir. Yaitu ibu-ibu sekalian kita ya wajib meyakini Bu bahwasanya sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan itu Bu, ya pasti memiliki hikmah. Ada hikmah-hikmah di belakang itu semuanya. Ini berbeda dengan kaum Asy'ariyah, sebagaimana nanti akan saya sebutkan dalam pembahasan tentang kesalahan-kesalahan dalam masalah apa? Takdir. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah punya meyakini Bu, semua yang Allah takdirkan itu pasti di belakangnya ada hikmah yang luar biasa. Hanya Allah yang Maha tahu. Terkadang kita tahu hikmahnya, terkadang kita tidak tahu hikmahnya. Iya. Dan kita wajib yakin Bu, bahwa Allah itu tidak mungkin melakukan segala sesuatu dengan sia-sia, nggak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari adab api neraka.
Lihat ibu-ibu sekalian. Nah ini, jadi semua ada hikmahnya, Bu. Allah jadikan ibu ya kulitnya hitam jelek, hidungnya pesek. Itu ada hikmahnya, Bu, benar. Supaya apa? Itu kebaikan buat ibu. Ya, ibu terhindar dari sifat ujub. Banyak wanita-wanita yang cantik jelita, merasa bangga dan sombong dengan kecantikannya, lalu mengumbar auratnya. Ya. Ini ibu kenapa pada ngobrol ya, Bu ya? Hah? Kenapa, Bu? Ya, sabarlah, Bu. Menuntut ilmu itu butuh kesabaran, Bu ya. Insya Allah nanti kalau udah selesai kajian, ibu silahkan ngobrol. Ya. Nah ini ibu, itu yang ke-9. Itu meyakini bahwa takdir Allah semua tidak lepas dari hikmah. Yang ke-10 ibu-ibu sekalian, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah berfirman, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Aku tidak akan pernah menzalimi hambaku. Allah berfirman juga, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambaku. Ya. Yakin bahwa semua takdir Allah itu tidak zalim. Dan Allah tak akan pernah menzalimi hambanya sekecil apapun. Karena Dia Maha Adil. Dan Allah Maha Kasih Sayang dalam takdirnya, ibu-ibu sekalian. Ya. Baik ibu-ibu, pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas sebelum kita buka tanya jawab nanti, yaitu kesalahan-kesalahan dalam beriman kepada takdir. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam beriman kepada takdir, Bu. Yang pertama, menolak adanya takdir. Sebagaimana itu firqah Qadariyah. Ada sebuah kelompok sesat, Bu, namanya Qadariyah. Siapa itu Qadariyah? Yaitu kelompok yang menolak adanya apa? Takdir. Dan kelompok Qadariyah ini sudah muncul, Bu, di zaman Ibnu Umar masih hidup. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya di hadis nomor 1 ya. Dari hadis Yahya bin Ya'mar. Dia berkata, "Kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani." Adalah orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir itu di kota Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Ya. Dan dia mengatakan bahwa takdir tidak ada dan segala sesuatu itu belum ditakdirkan. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ila Makkah hajaini aw mu'tamirain. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergilah ke Mekah untuk haji atau umroh. Fawafiqna bi Abdullah bin Umar dakhilan al-masjid. Dan kami diberikan taufik oleh Allah untuk bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Dan saat itu beliau hendak masuk masjid. Iya. Lalu kami pun kemudian faktanafna ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Kami pun menggandengnya. Ya, yang satu di sebelah kanan, yang satu lagi sebelah kiri. Lalu kami bertanya kepada Abdullah bin Umar, Bu,
Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unuf. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh dan nyeleneh. Katanya takdir tidak ada dan segala sesuatu itu belum ditakdirkan. Apa kata Abdullah bin Umar? Idza qita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Fawalladzi nafsu ibni Umar biyadih, wallahi la yaqbalullahu minhum amal hatta yu'minu bil qadar. Demi zat yang diri Ibnu Umar berada di tangannya, mereka tidak akan diterima amalnya sampai beriman kepada takdir. Iya. Nah ini Ibu sekalian, muncul tuh firqah Qadariyah, firqah yang menolak adanya apa? Takdir. Dan Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari tentang firqah ini, Bu. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Tuh lihat Ibu, Rasulullah SAW menamai Qadariyah itu sama dengan majusi. Kenapa? Apa kesamaan kemiripan Qadariyah dengan majusi, Ibu? Majusi meyakini bahwa yang menciptakan kebaikan itu cahaya dan yang menciptakan keburukan itu kegelapan. Artinya yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu makhluk. Orang Qadariyah meyakini bahwa yang menciptakan kebaikan dan keburukan manusia tanpa ada campur tangan dari Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, orang Qadariyah ini dikatakan oleh Rasulullah majusinya umat Islam. Dari sini persamaannya, Bu, antara majusi dengan Qadariyah itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan inna mimma akhsha alaikum ya at-takdzib bil qadar. Di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian itu mendustakan takdir. Dan ternyata yang Rasulullah khawatirkan malah terjadi, munculnya firqah Qadariyah. Iya. Di antara pentolannya firqah Qadariyah apa, Bu? Amr bin Ubaid namanya, Bu. Qadariyah ini punya keyakinan lain yang sesat, yang berhubungan dengan masyiah, kehendak Allah. Apa katanya? Kata orang Qadariyah, Bu, yang Allah kehendaki untuk terjadi belum tentu terjadi. Dan yang Allah kehendaki tidak terjadi bisa jadi terjadi. Ini keyakinan kayak kelompok siapa? Qadariyah dalam masalah masyiah, kehendak Allah. Saya ulangi lagi, Bu. Jadi orang Qadariyah itu mengatakan apa? Yang Allah kehendaki terjadi belum tentu apa? Dan yang Allah kehendaki tidak terjadi bisa jadi apa? Ini keyakinan siapa? Qadariyah. Pernah ada sebuah cerita yang lucu, Bu. Ada orang Arab Badui datang kepada pentolannya orang Qadariyah ini, namanya Amr bin Ubaid. Apa kata si Amr, kata si orang Arab Badui ini? Wahai Amr, untaku hilang dicuri orang. Tolong doakan supaya untaku itu kembali. Apa kata si Amr, Bu? Maka dia berdoalah dengan keyakinannya yang sesat itu. Apa kata dia, Bu? Ya Allah,
unta orang ini hilang ya Allah, dan engkau tidak menghendaki unta ini hilang. Lihat, ya Allah, unta orang ini hilang dan engkau tidak menghendaki untanya apa? Hilang. Fardut alaihi naqatahu, ya Allah, kembalikanlah untanya kepada dia. Mendengar doanya si Amr bin Ubaid ini, si orang Arab Badui berkata apa, Bu? La hajata li fi du'aik, aku enggak butuh doa kamu. Kata si Amr, loh kenapa? Kalau Allah tidak menghendaki untaku hilang, ternyata hilang. Saya khawatir kalau Allah berkehendak kembali, ternyata enggak kembali. Kalau begitu buat apa saya berdoa sama Allah? Lah, saya enggak butuh doa kamu. Ya subhanallah, keyakinan orang-orang Qadariyah seperti ini. Iya, di zaman sekarang ada nggak sih firqah ini, Bu? Pernah ada di Indonesia ini. Yang meyakini katanya rukun iman hanya 5 saja. Yang keenamnya beriman kepada takdir dihapus itu. Iya, meyakini bahwa segala sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang menciptakan kebaikan itu manusia tanpa ada campur tangan dari Allah. Ya, nah, ini keyakinan Qadariyah. Ya, nah ini kesalahan yang pertama, Bu, atau penyimpangan yang pertama dalam masalah takdir. Penyimpangan yang kedua dalam masalah takdir, Ibu-ibu, atau kesalahan kedua dalam masalah takdir, apa itu? Meyakini bahwa hamba tidak punya kemampuan dan tidak punya kehendak. Meyakini manusia tidak punya kemampuan dan tidak punya kehendak. Akibatnya apa? Manusia mengikuti takdir saja, baik dan buruknya. Konsekuensinya apa, Bu? Konsekuensinya orang yang berbuat keburukan tidak boleh dihukum, karena itu sudah takdir. Iya. Jadi menurut orang Jabar, ini namanya keyakinan Jabariyah. Ini keyakinan apa? Kelompok Jabariyah. Kalau tadi yang pertama kelompok apa? Qadariyah. Yang kedua ini kelompok Jabariyah. Kenapa disebut Jabariyah? Dari kata jabar, artinya dipaksa. Ya, artinya si hamba itu dipaksa sama Allah. Jadi menurut dia Fir'aun itu tidak boleh disalahkan, karena Fir'aun itu sudah ngikutin takdir. Iblis sudah ngikutin takdir dia, jangan disalahin iblis. Makanya muncul, Bu, kelompok pembela iblis. Itu pernah tuh, kalau nggak salah di mana, di Brazil ya, sampai mereka merayakan ya hari di mana mereka pakai pakaian yang kayak iblis semua, Bu. Mereka meyakini katanya iblis harus dibela. Besoknya Allah kirimkan banjir bandang yang luar biasa. Iya. Ini dari mana asalnya? Dari keyakinan Jabariyah. Dari keyakinan apa? Jabariyah. Jadi kalau menurut Jabariyah, Bu, kalau suami ibu selingkuh, ibu harus ridho. Kenapa? Takdir. Jadi ketika suami ibu selingkuh, zina sama wanita lain, ketahuan sama ibu ngambek, suami cukup berkata, "Ma, ini udah takdir. Udah ridho aja. Jangan marah." Ini keyakinan Jabariyah nih, Bu.
Dan keyakinan ini, Bu, akal siapapun tidak akan mau menerimanya. Siapapun manusia, sebahlul-bahlulnya orang pun bakal terima nih keyakinan Jabariyah nih. Kalau ada orang Bu yang nenggel itu apa sih? Mukul ibu. Semua orang kalau dipukul pasti marah, ya nggak Bu? Dia akan pengen balas. Dan dia tidak akan terima kalau orang yang mukulnya berkata, "Pak, maaf, itu takdir." Nggak bakal terima dia. Kalau ibu-ibu naik mobil, terus pas lampu merah, nyelonong boy. Diprit sama polisi, kamu sini. Kamu nggak lihat lampu merah apa? Lihat Pak. Kenapa nyelonong aja? Takdir Pak. Kira-kira polisinya terima nggak Bu? Nggak bakalan terima Ibu. Siapa yang mau terima ini? Makanya karena keyakinan Jabariyah ini Ibu, ya, sangat bertabrakan dengan syariat, fitrah dan akal manusia. Tapi keyakinan masih ada sebagian orang seperti itu. Ada orang yang masih berbuat maksiat, bilangnya apa Pak? Bu, ya kalau Allah takdirkan saya dapat hidayah, nanti juga saya dapat hidayah. Tapi nggak ada mau usaha. Ya gimana lagi Pak? Saya juga udah takdirin begini, harus berganti kelamin. Ya, berhujah dengan takdir, la ilaha illallah. Orang musyrikin Quraisy itu juga seperti itu Bu, berdalil dengan takdir. Apa kata orang musyrikin Quraisy? Walau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan berbuat syirik, dan bapak-bapak kami pun tidak akan berbuat syirik. Tapi ketika Allah kehendaki kami berbuat syirik, itu tandanya Allah ridho sama kami. Ya Allah. Itu rupanya alasannya orang musyrikin itu di zaman dulu. Iya. Sama dengan orang di zaman sekarang. Jeruk makan jeruk. Ya. Penyuka sesama kelamin. Bilangnya apa katanya? Ya Allah sudah takdirkan kami seperti ini, berarti Allah ridho sama kami. La ilaha illallah. Kalau begitu pencuri pun akan berkata, Allah sudah takdirkan saya jadi pencuri, berarti Allah ridho saya jadi pencuri. Kalau orang semua berkata seperti itu, hancur semua syariat ini Bu, hancur semua undang-undang. Nah ini Ibu sekalian, ini kesalahan kedua dalam masalah apa? Takdir. Ibu-ibu jangan ngobrol apa Bu? Itu yang di pojok ngobrol. Kemudian ibu-ibu yang ketiga, kesalahan dalam takdir, yaitu meyakini Allah mentakdirkan sesuatu itu bukan karena adanya hikmah, bukan karena adanya apa? Hikmah. Mereka menolak adanya hikmah dalam perbuatan Allah. Ini kelompok siapa? Asy'ariyah. Iya. Kelompok Asy'ariyah meyakini Bu bahwa ya Allah berbuat bukan karena adanya hikmah, tapi murni karena Allah ya berbuat saja, berkehendak saja tanpa ada hikmah. Ini jelas pendapat yang sesat Bu, bertabrakan dengan ayat-ayat ya, dan dengan
bertabrakan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Adapun ayat Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Yang namanya sia-sia itu artinya apa, Bu? Nggak ada hikmah, nggak ada tujuan apa-apa, cuma main-main doang. Allah juga berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia begitu saja? Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Ya. Wajib kita yakini, kalau ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwasanya ibu-ibu sekalian, ya, takdir Allah itu tidak lepas dari hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Perbuatan Allah semuanya tak lepas dari hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Karena Allah maha sempurna, Allah disucikan dari perbuatan yang sia-sia. Ya. Sedikit, Bu, kemarin itu saya waktu ngisi kajian di Bandung, ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik, Bu. Di Bandung apa di mana ya, saya lupa deh. Dia bertanya begini, Bu. Ustadz, apakah surga itu dan neraka sudah ada sekarang? Jika surga dan neraka itu sudah ada sekarang, apa manfaatnya? Bukankah Allah itu tidak mungkin berbuat sia-sia? Kalau ternyata surga belum ditempati, neraka belum ditempati, berarti Allah melakukan kesia-siaan dong. Wah, iya. Ada yang nanya begitu, Bu. Saya jawab, keyakinan seluruh ahlussunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Dan ini ijma' yang ditunjukkan, ijma' seluruh ulama, ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para salafus saleh seluruhnya. Tidak ada yang menolaknya kecuali kaum Jahmiyah. Adapun perkataan Anda, kalau surga sekarang ada, berarti Allah melakukan sia-sia. Kita katakan sia-sia menurut siapa? Itu namanya sia-sia menurut pandangan Anda. Siapa Anda? Apakah ilmu Anda setinggi ilmu Allah Azza wa Jalla? Anda makhluk, Anda hamba, tidaklah diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit saja. Hanya karena Anda tidak tahu, lantas Anda mengatakan Allah pun tidak tahu, sesuai dengan ketidaktahuan Anda. La ilaha illallah. Sungguh ini suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Gak benar ini, Bu. Kita wajib imani bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Apa hikmahnya? Hanya Allah yang maha tahu. Kalau kita nggak tahu, udah serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kemudian suudzon, nuduh Allah berbuat sia-sia. Ini kan nggak benar, ibu-ibu sekalian. Nah ini, Bu, ini kesalahan yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Apa itu? Meyakini bahwa perbuatan Allah kosong dari hikmah. Bahwa Allah melakukan sesuatu, menakdirkan sesuatu tanpa hikmah, tanpa ada hikmah di belakangnya. Kesalahan yang keempat dalam masalah takdir, ibu-ibu sekalian, berhujjah dengan takdir dalam perkara maksiat. Dan sudah saya sebutkan tadi 2 kali.
Para ulama semua sepakat, Bu, haram hukumnya berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Dalam masalah ma'ayib. Kapan kita boleh berhujah dengan takdir? Jawabnya, boleh berhujah dengan takdir dalam musibah yang menimpa kita. Adapun dalam masalah maksiat yang kita lakukan tidak boleh. Kalau musibah boleh, nggak masalah. Karena musibah itu, Bu, di luar kemampuan dan kehendak hamba. Ibu dikasih sakit. Siapa yang berkehendak yang ingin sakit? Nggak ada. Dan kita pun sudah berusaha untuk hidup sehat. Qadarullah dikasih sakit juga sama Allah. Kewajiban kita apa? Sabar, lalu berkata apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi bedakan, Bu, dalam perkara yang boleh kita berhujah dengan takdir dan dalam perkara yang kita tidak boleh berhujah dengan apa? Takdir. Terus ada orang yang salah paham, Bu, terhadap sebuah hadis. Itu hadis bahwa Allah pertemukan Nabi Musa dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Anta Adam, khalaqakallahu biyadik." Engkaukah Adam? Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya sendiri. Gara-gara kamu, hai Adam, kata Nabi Musa, kita semua keluar dari surga. Kita semua keluar dari apa? Surga. Mendengar itu Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Kamu Musa yang langsung diajak bicara oleh Allah? Atalumuni fi amrin qad qaddarahu Allahu li?" Apakah kamu mencela aku dalam perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku? Sebagian orang, Bu, ada yang salah dalam memahami hadis ini, Bu. Apa katanya? Hadis ini menunjukkan bolehnya beralasan dengan takdir dalam perbuatan maksiat. Karena Nabi Adam berkata di situ apa? Apakah kamu hendak mencela aku dalam perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku? Berarti itu kan kata dia, Nabi Adam sedang berhujah dengan takdir dalam perbuatan maksiat yang beliau apa? Lakukan. Ustadz bilang nggak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Tapi buktinya Nabi Adam di situ berhujah. Kita katakan maaf, Anda salah faham. Terus pemahaman yang benar yang gimana dong? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Syifa'ul Alim, ya, bahwa yang dimaksud oleh Nabi Adam berhujah dengan takdir itu adalah bukan karena beliau berbuat maksiatnya, tapi berhubungan dengan dikeluarkannya Nabi Adam dari surga. Dan dikeluarkan dari surga itu termasuk musibah, bukan? Musibah. Iya. Makanya Nabi Musa berkata, gara-gara engkau kita semua keluar dari apa? Surga. Itu yang disalahkan oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Adam mengatakan, bagaimana kamu mencela aku dalam perkara yang Allah takdirkan dalam musibah keluarnya Nabi Adam dari apa? Surga. Jadi Nabi Adam itu di situ sedang berhujah dengan takdir dalam masalah musibah atau maksiat? Musibah, bukan maksiat sama sekali. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian.
Jadi kesalahan yang keberapa tadi tuh? Saya lupa. Keempat ya. Kesalahan keempat yaitu beralasan dengan takdir dalam perkara apa? Maksiat. Ini sebuah kesalahan, ibu-ibu. Kesalahan yang kelima, ibu-ibu sekalian, dalam masalah takdir. Apa itu? Yaitu menolak keadilan Allah dalam takdir dan menuduh Allah itu zalim. Dan menganggap bahwa keputusan Allah itu tidak adil. Ini kesalahan yang besar, ibu. Dan ini banyak terkadang, bu, dilakukan oleh orang-orang yang sedang ditimpa kesusahan, musibah. Akhirnya dia menuduh Allah itu tidak adil kepada dirinya, bu. Iya. Dia menganggap kok ketentuan Allah ini kok nggak adil sih. Si fulan diberikan kekayaan, saya miskin. Allah nggak adil sama saya. Si fulan diberikan oleh Allah kesehatan, saya sakit-sakitan terus. Sepertinya Allah tidak adil. Nah, ini hati-hati, bu. Ini semua pemikiran dari syaitan. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu, kalau muncul pemikiran-pemikiran seperti ini, segera kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, bu. Karena setan akan berusaha bagaimana kita ini kafir kepada Allah, bu. Gara-gara inilah, ibu, banyak orang akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya pernah waktu kajian di daerah Komsen itu, setelah kajian ada seorang ibu bercerita, Ustadz, anak saya murtad, Ustadz. Subhanallah. Kenapa, bu, anak ibu murtad? Dia sekarang masuk kepada agama Nasrani, Ustadz. Ibu sudah tanyakan kepada anak ibu kenapa dia murtad? Jawabnya apa, bu? Saya sudah tanya, Ustaz. Dia menjawab, katanya, saya punya pengalaman gak enak sama Allah. Saya punya pengalaman gak enak sama Allah. Rupanya ada sesuatu yang dia minta kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Ngambek, suuzon sama Allah, seakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perhatian sama dirinya. Ini, bu, ngeri nih, bu. Akhirnya gara-gara dia suuzon, menganggap Allah tidak adil, ya, tidak bersikap adil kepada dirinya. Lihat tuh, hasilnya dia jauh dari Allah, malah lari dari Allah, bahkan murtad dari agama Islam. Dia kira dengan cara seperti itu Allah akan tersakiti, ya, Allah akan termudoroti, maksudnya. Sama sekali tidak. Itu sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Iya, ibu-ibu sekalian. Bahkan sebagaimana pernah saya ceritakan, ibu, ya, bahkan ada yang sampai derajat gak percaya Allah ada, loh, atau ragu setidaknya. Karena dia sudah dikasih sakit 18 tahun gak sembuh-sembuh. Dia sudah berobat sana sini. Dia nanya ke saya, Ustadz, Allah itu ada apa enggak sih, Ustadz? Saya bingung. Kok kamu bertanya seperti itu? Allah ada apa enggak? Apa kata dia? Saya sudah sakit lebih dari 17 tahun. Dan saya sudah berobat sana sini, tapi ya
belum pula sembuh, saya sudah berdoa juga. Ternyata ya sama sekali tidak ada hasilnya. Jadi sebetulnya Allah itu ada enggak sih Ustaz? Subhanallah. Sampai Bu, ya hancur keimanannya berkeping-keping. Hancur keyakinannya dia kepada Allah. Karena tadi itu Bu, suudzon kepada Allah. Seakan Allah itu tidak adil, Ibu sekalian. Ya. Bahkan ada Ibu orang yang nggak mau sholat, gara-gara tadi ini, semuanya ini akibat daripada apa ini Bu? Suudzon kepada Allah. Seakan Allah itu tidak sayang kepada dirinya, Allah tidak adil dalam perbuatannya dan takdirnya, Allah zalim kepada dirinya, akhirnya dia pun menjauh dari Allah Azza wa Jal. Dia kira dengan cara seperti itu akan berubah hidupnya, akan bermanfaat untuk dirinya. La ilaha illallah. Ya, ibu-ibu sekalian, ini sebuah kesalahan yang besar Bu. Kemudian yang keberapa sekarang? Kesalahan yang ke-6, itu tertipu dengan takdir yang baik. Kalau tadi tertipu, sebetulnya yang kelima itu tertipu dengan takdir yang buruk. Kalau yang ke-6 ini tertipu dengan takdir yang baik. Kalau tadi takdir yang buruk, yang ini takdir yang baik. Tertipu dengan takdir yang baik maksudnya gimana? Sombong dan ujub, meremehkan orang lain. Ya, itu tertipu dengan takdir yang baik Bu. Punya duit, beli moge, motor gede, di jalan orang suruh minggir semua karena merasa motornya hebat, bum 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 bum, harganya miliar, sehingga akhirnya apa? Dihinggapi kesombongan di hatinya. Dia tidak sadar bahwa yang memberi dia kenikmatan itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Buat apa dia sombongkan? Ya, Ibu tahu tidak Bu? Orang yang bersombong dan berbangga diri dengan dunianya itu malah itu sebab dia masuk ke dalam api neraka. Sebutkan dalam hadis, bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu ya wa burdahu idh khusifa bihil ard. Ketika seseorang pemuda, kata Rasulullah, berjalan ya, dan dia sudah merasa ujub, bangga dengan rambutnya yang indah dan mantelnya yang mewah. Tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan dia terus diadab sampai hari kiamat Ibu. Bangga, sombong dengan rambutnya, dengan mantelnya yang indah. Ibu pergi ke kajian pakai tasnya harganya apa? Juta-juta. Mereknya terkenal. Disimpannya aja di depan. Biar orang semua tahu, tasku nih loh, harganya jutaan. Hati-hati loh Bu, hati-hati. Itu namanya Ibu tertipu dengan takdir yang baik. Akhirnya Ibu terkena penyakit apa? Sombong, ujub. La ilaha illallah. Ada orang yang Allah takdirkan wajahnya cantik jelita, cantik rupawan. Apa yang terjadi? Tertipu dengan takdirnya yang baik itu Bu. Dia jajakan kecantikannya di media sosial.
ya, tersenyum menyeringai, ya, merasa nih saya cantik ini, ya, la ilaha illallah, tertipu dia dengan takdir yang baik. Maka hati-hati Bu, takdir yang buruk jangan sampai tertipu. Takdir yang baik pun jangan sampai kita tertipu, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu, diantara kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan masalah takdir, masih banyak lain sebetulnya. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.